Adik-adikku sekalian, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai potensi. Mungkin ini akan lebih mudah karena kita sudah belajar konsep hipertensi sebelumnya. Sekarang kita akan belajar mengenai hipotensi. Apa sih itu hipotensi? Jadi kalau kita lihat bahwa hipotensi atau darah rendah adalah kondisi ketika tekanan darah kita berada di bawah 90/60 mm Hg. Hipotensi pada umumnya tidak berbahaya dan bisa dialami oleh siapa saja. Namun pada beberapa orang, hipotensi bisa menyebabkan seorang menjadi pusing dan lemas. Kalau kita lihat bahwa tekanan darah normal itu berkisar antara 90/60 sampai dengan 120/80. Jadi kalau ketika tekanan darah kita berada di bawah rentang tersebut, maka seorang itu bisa dikatakan bahwa dia mengalami hipotensi. Meskipun umumnya hipotensi itu tidak berbahaya, tetapi hipotensi bisa merupakan gejala dari sebuah penyakit yang diderita oleh seseorang. Ya, kalau kita mau melihat faktor risiko terjadinya hipotensi, jadi hipotensi sebenarnya bisa terjadi pada siapa saja. Tapi ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan seorang lebih beresiko mengalami tekanan darah rendah. Biasanya yaitu faktor usia, pengobatan, dan kondisi cuaca. Cuaca udara yang lebih panas bisa membuat tekanan darah menjadi turun. Kemudian orang yang sedang rileks atau rajin berolahraga umumnya juga mempunyai tekanan darah yang lebih rendah. Kemudian tekanan darah seorang juga cenderung menurun setelah makan. Biasanya setelah makan, banyak darah yang akan mengalir menuju saluran pencernaan untuk mencerna dan menyerap makanan. Tekanan darah pada siang dan malam hari pun ini bisa berbeda. Jadi pada siang hari tekanan darah biasanya akan meningkat dan malam harinya kadang menjadi lebih rendah. Penyebab hipotensi. Jadi kalau kita lihat bahwa tekanan darah dapat berubah sepanjang waktu. Ini sangat tergantung pada kondisi dan aktivitas yang dilakukan setiap orang. Kondisi ini sebenarnya merupakan hal yang normal. Tekanan darah dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk pertambahan usia dan keturunan. Tidak hanya pada orang dewasa, tekanan darah juga hipotensi ini bisa terjadi pada anak-anak. Selain dari itu, penyebab hipotensi juga bisa disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain yang pertama kalau kita lihat, pertama adalah kehamilan. Bahwa tekanan darah selama masa kehamilan itu akan menurun seiring dengan berkembangnya sirkulasi darah dalam tubuh ibu hamil. Kemudian penyebab yang kedua adalah konsumsi obat-obatan tertentu. Beberapa jenis obat ini bisa menimbulkan efek menurunnya tekanan darah. Di antaranya kalau kita mengkonsumsi furosemid, atenolol, propranolol, levodopa, dan sildenafil. Itu adalah obat-obat yang ada kaitannya dengan penurunan tekanan darah. Kemudian yang ketiga adalah ketidakseimbangan hormon. Beberapa penyakit seperti diabetes, penyakit tiroid, menyebabkan penurunan kadar hormon dalam darah dan bisa berdampak pada penurunan tekanan darah. Berikutnya adalah dehidrasi. Ketika kekurangan cairan atau mengalami dehidrasi, volume darah juga dapat berkurang. Hal ini dapat memicu penurunan tekanan darah. Berikutnya adalah infeksi. Ketika infeksi terjadi dalam suatu jaringan, mulai memasuki aliran darah atau terjadi yang namanya sepsis, maka tekanan darah dapat mengalami penurunan. Berikutnya adalah penyakit jantung. Terganggunya fungsi jantung ini bisa menyebabkan jantung tidak dapat memompa darah dengan baik ke seluruh tubuh, sehingga tekanan darah akan menurun. Salah satu penyakit jantung yang bisa menyebabkan hipotensi adalah shock kardiogenik atau shock karena jantung. Berikutnya adalah kekurangan nutrisi.
Kekurangan vitamin B12 dan asam folat ini bisa menyebabkan anemia yang berakhir pada penurunan tekanan darah. Kemudian perdarahan. Kehilangan darah dalam jumlah besar ini akibat cedera biasanya. Ini dapat menurunkan volume dan aliran darah ke berbagai jaringan tubuh sehingga tekanan darah bisa menurun drastis. Kemudian reaksi alergi yang parah. Beberapa pemicu alergi seperti alergen atau pemicu alergi itu namanya alergen, ini bisa menimbulkan reaksi alergi yang parah atau kadang disebut sebagai shock anafilaksis yang berdampak pada penurunan tekanan darah. Selain beberapa faktor tersebut, maka hipotensi juga bisa terjadi karena perubahan posisi, terutama posisi dari duduk atau berbaring ke posisi berdiri. Penurunan tekanan darah atau hipotensi ini dikenal dengan hipotensi ortostatik atau hipotensi postural. Hipotensi ini bisa terjadi pada saat seseorang berdiri terlalu lama hingga darah menumpuk di bagian tungkai. Kondisi ini disebut juga neural mediated hypotension atau bisa disingkat NMH. Sebagian besar penderita hipotensi jenis ini adalah anak-anak. Nah, sekarang kalau kita lihat gambar ini bahwa hipotensi itu adalah penurunan tekanan darah. Kemudian tekanan darah itu ditentukan oleh 3 faktor, itu heart rate atau kecepatan jantung atau denyut nadi kalau biasanya kita kenal denyut nadi. Kemudian berikutnya adalah stroke volume. Stroke volume itu adalah jumlah darah yang dipompakan oleh jantung dalam setiap kali pompa. Kemudian adalah PPR. PPR itu adalah peripheral vascular resistance atau tahanan vaskular perifer. Kemarin kita sudah pelajari ini di materi saya sebelumnya terkait dengan hipertensi. Kalau kita lihat dari 3 ini, maka gangguan satu dari 3 ini tentu bisa berpengaruh terhadap terjadinya hipotensi. 3 ini pun sebenarnya jadinya 2 kalau kita mau lihat bahwa tekanan darah itu terdiri dari cardiac output dikali dengan PPR. Karena heart rate kali stroke volume sendiri itu adalah cardiac output. Berbicara mengenai cardiac output itu adalah berbicara mengenai jumlah darah yang dipompakan oleh jantung selama 1 menit. Nah, sekarang kalau kita lihat yang pertama faktor heart rate atau kecepatan denyut jantung. Kecepatan denyut jantung itu masalahnya ada 2, terlalu cepat atau disebut dengan takikardia atau dia terlalu lambat atau bradikardia. Jadi kalau pada kondisi bradikardia maka jumlah kontraksi menjadi tidak adekuat atau tidak cukup sehingga bradikardia ini adalah sebenarnya masalah pada kontraktilitas ya, sehingga kalau kita lihat bradidisritmia itu adalah salah satu masalah yang masuk dalam kelompok kontraktilitas. Kemudian takikardia. Takikardia ini erat kaitannya dengan kecepatan pengisian. Jadi semakin cepat denyut jantung seorang maka pengisiannya menjadi tidak maksimal. Sehingga kalau kita lihat bahwa takidisritmia ya, takidisritmia atau takikardia itu masuk dalam kelompok preload, artinya kelompok pada pengisian. Jadi kalau kita lihat bahwa ada 3 hal dari stroke volume yang sangat berpengaruh atau dari tekanan darah ini yang sangat penting kita lihat. Ini kompensasi untuk mempertahankan tekanan darah ini adalah 3. Yang pertama adalah preload, itu beban awal atau beban pengisian. Kemudian yang kedua adalah kontraktilitas atau kemampuan kontraksi atau pompa jantung itu sendiri. Dan yang ketiga adalah afterload. Setelah jantung terisi, dia harus dipompa keluar. Nah, kalau kita lihat bahwa dari ketiga mekanisme kompensasi ini, yang pertama kita lihat preload, bahwa banyak sekali penyakit atau kondisi di mana itu bisa mempengaruhi preload. Preload itu adalah mempengaruhi pengisian jantung. Misalnya tadi takidisritmia, kemudian hipovolemia atau volume darah yang kurang. Baik karena kehilangan air misalnya dehidrasi atau udem,
airnya masuk ke interstisial atau ruang ketiga, atau karena kehilangan darah. Kemudian atau karena sumbatan, misalnya ada pulmonary embolism, kemudian ada tampon ada jantung, kemudian atau ada tension pneumothorax dan beberapa masalah lain yang bisa menyebabkan masalah pada pengisian jantung. Kemudian berikutnya adalah masalah pada kontraksi. Tentu masalah pada kontraksi ini adalah kalau kita lihat seperti masalah disfungsi pada ventrikel kiri. Ventrikel kiri ini fungsinya adalah memompa jantung ke seluruh tubuh. Atau seperti tadi masalah adalah kecepatan denyut jantung itu menjadi lambat sehingga akan berpengaruh terhadap kontraktilitas. Nah, masalah-masalah pada otot jantung itu antara lain misalnya infark miokard. Ada sebagian otot jantung yang mengalami kematian, ya, atau mengalami kerusakan, sehingga tidak kuat pada saat dia memompa, atau mungkin mengalami robekan atau ruptur, atau ada asidosis, atau ada regurgitasi aorta. Regurgitasi aorta misalnya katup aorta itu mengalami kebocoran, ya, sehingga ini akan berpengaruh terhadap pompa. Jadi yang terjadi adalah kegagalan untuk mengeluarkan darah dari jantung. Ya, ini bisa karena gangguan pompa atau gangguan obstruksi. Kemudian yang ketiga, ini adalah masalah dengan afterload. Ya, artinya setelah jantung terisi dan siap dipompa keluar, maka yang bisa terjadi adalah ketidakmampuan untuk mengeluarkan isi dari jantung yang sudah yang isi dari jantung atau darah yang berada dalam ruang jantung. Itu bisa karena faktor sepsis, anafilaksis, kemudian spinal shock, kemudian dan faktor-faktor lainnya. Selanjutnya kita masuk di gejala hipotensi. Meskipun hipotensi itu tidak selalu menimbulkan gejala, tapi kondisi hipotensi atau darah rendah ini berisiko menimbulkan gejala antara lain pusing, mual muntah, lemas, pandangan buram atau gelap, kemudian konsentrasi berkurang atau konsentrasi menurun, tubuh menjadi tidak stabil, rasa-rasa sempoyongan, kemudian kadang bisa sampai pingsan, kemudian seorang bisa mengalami sesak napas. Nah, kapan seseorang itu bisa dinyatakan bahwa dia mengalami hipotensi? Jadi hipotensi atau darah rendah ini bisa diketahui lewat pemeriksaan tekanan darah. Jadi kalau misalnya kita mau tahu apakah kita hipotensi, hipertensi, atau normotensi, maka kita periksakan tekanan darah kita. Maka nanti si pemeriksa akan menggunakan alat pengukur tekanan darah atau biasa dikenal dengan istilah sphygmomanometer. Ini untuk mengukur tekanan darah. Hipotensi atau tekanan darah rendah ini bisa berbahaya kalau sampai terjadi shock. Karena itu harus segera ditangani karena kalau tidak ini bisa membahayakan nyawa penderitanya. Kemudian jika hasil pemeriksaan menunjukkan angka yang cukup rendah, kemudian ada gejala-gejala tertentu yang kelihatannya berat, maka ini akan dilakukan pemeriksaan lanjutan untuk mendeteksi kemungkinan kondisi atau penyakit tertentu yang bisa menyebabkan hipotensi atau penyakit dasarnya. Pemeriksaan yang bisa dilakukan antara lain yang pertama tes darah. Ini pemeriksaan yang dilakukan untuk memeriksa kadar gula darah dan kadar hormon dalam darah pasien. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan EKG atau elektrokardiografi atau rekam jantung. Elektrokardiografi ini bertujuan untuk mendeteksi struktur jantung yang tidak normal dan detak jantung yang tidak beraturan, sehingga nanti bisa kelihatan masalah jantungnya mungkin yang menyebabkan terjadinya hipotensi. Berikutnya adalah pemeriksaan dengan ekokardiogram. Tes ini dilakukan untuk memeriksa fungsi jantung dan mendeteksi kelainan yang terjadi pada jantung.
Berikutnya adalah uji latih jantung atau stress test atau biasa dikenal istilah dengan uji treadmill. Jadi tes ini dilakukan untuk menilai fungsi jantung saat melakukan aktivitas ini dengan cara membuat jantung bekerja lebih keras, misalnya dengan meminta pasien berjalan atau berlari di atas treadmill atau memberikan obat tertentu yang meningkatkan kerja jantung. Berikutnya adalah manuver falsafah. Tes ini dilakukan dengan meminta pasien mengambil napas panjang, kemudian menutup hidung dan membuang napas melalui mulut. Tes ini bertujuan untuk memeriksa kondisi saraf dalam sistem pernapasan. Berikutnya adalah tilt table test. Mungkin baru dengar ya. Tes ini dilakukan terhadap pasien dengan hipotensi ortostatik, potensi yang terjadi karena tadi perubahan posisi ya, untuk melihat perbedaan tekanan darah saat berbaring dan berdiri. Dalam pemeriksaan ini, pasien akan dibaringkan di atas meja yang bisa digerakkan ke posisi tegak dan melintang dengan kecepatan tertentu. Nah, sekarang kita masuk di pengobatan. Jadi untuk pengobatan hipotensi ini, kalau seorang mengalami hipotensi, biasanya kan perasaan pandangan gelap, tiba-tiba pandangan mata berkunang-kunang, itu dirasakan dalam posisi berdiri. Maka yang pertama yang harus dilakukan adalah perubahan posisi. Jadi tindakan yang pertama adalah mungkin duduk atau berbaring. Setelah itu upayakan posisi kaki bisa lebih tinggi dari jantung, misalnya meletakkan bantal pada bagian kaki dan pertahankan posisi tersebut selama beberapa saat. Kemudian kalau ternyata kondisinya tidak atau makin memburuk, maka ini segera harus dibawa ke rumah sakit. Kemudian pengobatan hipotensi ini sebenarnya ditujukan untuk mengatasi penyakit penyebab yang mendasari terjadinya hipotensi. Sehingga tujuan pengobatan yang sebenarnya adalah meningkatkan tekanan darah, meredakan gejala yang muncul, dan mengobati kondisi yang bisa menyebabkan hipotensi. Penanganan hipotensi yang utama adalah perubahan pola makan dan gaya hidup. Ya, ini antara lain memperbanyak konsumsi makanan dengan kadar garam tinggi. Kadar garam ini bisa meningkatkan tekanan darah melalui peningkatan volume darah. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak konsumsi cairan. Ini karena cairan dapat meningkatkan volume darah dan membantu mencegah terjadinya dehidrasi. 3. Berolahraga secara teratur untuk meningkatkan tekanan darah. Kemudian berikutnya adalah menggunakan stocking khusus pada tungkai atau stocking kompres untuk memperlancar aliran darah. Kemudian jika hipotensi ini disebabkan oleh konsumsi obat-obatan tertentu, misalnya dia menjalani pengobatan tertentu, maka salah satu cara adalah dengan pengurangan dosisnya atau penggantian obat yang digunakan. Ini tentu harus kembali ke dokternya untuk menyampaikan bahwa ada masalah yang dia rasakan atau dirasakan sejak mengkonsumsi obat yang diberikan. Berikutnya adalah hipotensi yang disertai gejala shock. Ini merupakan kondisi yang tentu membutuhkan penanganan darurat. Maka kalau dibawa ke rumah sakit tentu terlebih dahulu dilihat. Kalau ternyata dengan cairan infus cukup, maka penderitanya biasanya hanya akan dikasih infus atau diinfus dan diberikan. Tapi kalau ternyata disertai dengan anemia, maka bisa dilakukan sampai dengan pemberian transfusi darah untuk meningkatkan tekanan darah. Ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan fungsi organ. Kemudian setelah menstabilkan tekanan darah, detak jantung, suhu tubuh, dan pernapasan pasien, tentu akan diberikan obat untuk mengobati sesuai dengan penyebabnya. Hanya pemberian antibiotik kalau dia ada infeksi yang sudah masuk ke dalam darah atau tadi dikenal dengan istilah sepsis. Sekarang kita akan masuk di pencegahan hipotensi. Untuk mencegah terjadinya agar supaya hipotensi ini tidak terjadi, maka yang pertama yang harus dilakukan adalah hindari konsumsi minuman yang mengandung kafein ini terutama pada malam hari. Kemudian batasi konsumsi alkohol, kalau perlu tidak mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol. Kemudian berikutnya adalah
ini kalau makan, makan dalam porsi kecil namun sering. Ini agar supaya lambung tidak langsung menghadapi sejumlah makanan yang cukup besar. Tapi kalau porsi kecil-kecil tapi sering-sering, maka itu akan menyebabkan isi lambung itu akan lambung tidak bekerja terlalu keras, tetapi dia terus-menerus sehingga kebutuhan nutrisinya akan bisa terpenuhi dengan baik. Ini terutama pada orang yang malas makan atau kurang konsumsi makan. Kemudian posisikan kepala lebih tinggi ketika tidur sekitar 15 cm. Jadi tentu dibiasakan untuk menggunakan bantal kalau tidur. Kemudian berdiri secara perlahan dari posisi duduk atau berbaring. Jadi kalau mau berubah posisi, jangan tiba-tiba. Karena kalau tiba-tiba itu biasanya jantung butuh waktu untuk menyesuaikan atau kompensasi. Kemudian hindari terlalu berdiri atau terlalu lama duduk. Terutama hindari terlalu lama duduk bersila. Ya, karena ini kalau lutut terlipat itu tiba-tiba pada saat kita berdiri dia lurus, maka ada sekian banyak volume darah yang akan masuk ke tungkai bawah dan itu sangat cepat menurunkan volume pada bagian atas tubuh dan butuh waktu bagi jantung untuk melakukan kompensasi. Kemudian hindari terlalu lama berdiri atau duduk. Kemudian tidak membungkuk atau mengubah posisi tubuh secara tiba-tiba. Ya, ini perubahan posisi secara tiba-tiba ya. Kemudian hindari mengangkat beban terlalu berat. Nah, sekarang komplikasi hipotensi. Jadi, pusing dan lemas yang disebabkan oleh hipotensi ini beresiko menimbulkan cedera pada penderita akibat terjatuh. Jatuh, kepala terbentur, itu bisa menyebabkan cedera. Kemudian, hipotensi berat bisa menimbulkan terjadinya shock, dapat menimbulkan terjadinya kekurangan oksigen atau hipoksia. Kondisi ini berdampak pada terganggunya fungsi berbagai organ seperti otak dan jantung.